Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini Kami dari kami dari kelompok kelompok 5 5 ingin mempresentasikan mempresentasikan hasil dari mempresentasikan materi kami tentang metode SCAN. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kelompok 5 yang 5. Yang pertama yaitu Fitriani Fitriani sebagai sebagai presentator presentator pertama, pertama, Hostia Hostia Hostea Hosea sebagai sebagai presentator presentator ketiga, ketiga, dan saya dan saya sendiri sendiri, Retno Retno Ainzalianti, Ainzalianti, sebagai sebagai presentator kedua. presentator kedua. Baiklah, langsung Baiklah, saja yang langsung saja yang pertama pertama yang akan yang akan dijelaskan oleh dijelaskan oleh saudara saudari Fitriani Fitriani kepada Fitriani, Fitriani. waktu dan Waktu layar dan layar dipersilakan. dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian metode SCAN. Metode SCAN merupakan salah satu metode dari metode terbuka. Metode terbuka tidak memerlukan selang yang mengurung akar, yang diperlukan hanya satu atau dua tebakan awal akar sembarang. Slide selanjutnya. Tujuan metode SCAN adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama, yaitu F aksen X. Udah. Itulah dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitriani yang telah menjelaskan tentang pengertian metode SCAN dan tujuan metode SCAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode Newton-Raphson dan metode SCAN. Metode Newton-Raphson menggunakan cara analitik, sedangkan metode SCAN menggunakan pendekatan dengan cara numerik. Modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan metode SCAN. Jadi metode SCAN ini digunakan jika misalnya ada bentuk rumit turunan dari fungsi. Tidak dapat dicari dengan cara metode Newton-Raphson, maka dapat dicari dengan cara metode SCAN. Yang keempat, langkah-langkah atau algoritma dari metode SCAN. Yang pertama yaitu definisikan fungsi, yang kedua definisikan toleransi error. Maksud definisikan di sini yaitu tentukan fungsi apa yang mau dicari dan berapa toleransi yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu menggunakan rumus formula xn plus 1 sama dengan xn dikurang f xn buka kurung xn dikurang xn kurang 1 tutup kurung per f buka kurung xn tutup kurung kurang f xn kurang 1. Yang keempat, tentukan dua nilai taksiran awal x0 dan x1. Yang kelima, hitung fx0 dan fx1. Yang keenam, lakukan literasi dengan menghitung nilai taksiran selanjutnya. Dan yang ketujuh, literasi berhenti bila nilai fxn tambah 1 sudah sangat kecil menuju atau sama dengan 0 dengan menggunakan rumus mutlak XR tambah T lebih kecil dari epsilon. Untuk lebih memperdalam lagi tentang apa yang saya jelaskan, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh saudara Ocha. Kepada Ocha, waktu dan layar dipersilakan. Baik, Pak. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan tentang contoh soal. Itu pertama telah ditentukan fungsi, yaitu x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya. Nah, mula-mula kita tentukan dulu dua taksiran awal, yaitu x1 dan x2. Nah, untuk x1-nya kita buat nilainya 1, itu bebas berapa. Di sini kita buat nilainya 1. Maka fungsi dari x1 itu adalah x1 pangkat 3 tambah x1 pangkat 2 kurang 3 kali x1 kurang 3. Maka 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 kurang 3 kali 1 kurang 3 sama dengan negatif 4. Nah, untuk x2-nya kita tentukan jadi nilai 2. Maka fungsi dari x2 itu tersendiri berarti 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 kurang 3 sama dengan 3. Nah,
Untuk iterasi pertamanya, kita akan mencari X baru atau X3. Dengan Xn-nya itu sama dengan X2. Maka Xn tambah 1 sama dengan Xn kurang fungsi Xn dikali dengan Xn kurang 1 per fungsi si Xn dikurang fungsi Xn kurang 1. Tadi kita mencari nilai X baru, maka itu X3, dia itu dari X2 tambah 1. Maka X3-nya itu sama dengan X2 dikurang fungsi X2 dikali X2 kurang 1 per fungsi X2 dikurang fungsi X1. 2 kurang 3 dikali 2 kurang 1 per 3 kurang negatif 4. 2 kali 3 per 7 sama dengan 1,57142. Next. Nah, tadi kita dapat X3-nya itu 1,57142, maka kita cari fungsinya. Yaitu fungsi dari X3 adalah X3 pangkat 3 tambah X3 pangkat 2 kurang 3X3 kurang 3. Sama dengan 1,57142 pangkat 3 tambah 1,57142 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,57142 dikurang 3. Yaitu sama dengan negatif 1,36443. Nah, untuk iterasi kedua, kita akan mencari X barunya lagi. Maka tadi Xn-nya sekarang 3, maka X barunya itu Xn tambah 1, yaitu X3 tambah 1. Sama dengan X3 dikurang fungsi si X3 dikali X3 kurang X2 per fungsi X3 dikurang fungsi X2. 1,57142 dikurang negatif 1,36443 dikali dengan 1,57142 dikurang 2 per negatif 1,36443 dikurang 3. Maka dapat nilai X4-nya sama dengan 1,70540. Maka setelah dapat X4, kita cari fungsinya. Fungsi dari X4 itu yaitu 1,70540 pangkat 3 tambah 1,70540 pangkat 2 dikurang 3 kali 1,70540 dikurang 3. Yaitu sama dengan negatif 0,24775. Next. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita menggunakan tabel penyelesaian, yaitu dengan N dimulai dari 2. Jadi kita dapat Xn kurang 1-nya itu berarti X2 kurang 1, yaitu X1. X baru kemudian Xn-nya 2, fungsi Xn kurang 1, berarti fungsi dari 1 tadi, yaitu min 4. Dan fungsi Xn berarti fungsi X2, yaitu 3. Nilai X3-nya kita dapat dari 1,5714 sekian, dengan fungsinya negatif 1,36. Sampai kita sampai dengan iterasi ke-7, yaitu dengan Xn kurang 1 dengan N-nya 8, dan nilai Xn kurang 1 atau X7-nya itu sama dengan 1,7320507. Untuk Xn-nya berarti X8, itu tadi nilainya 1,73205081. Fungsi dari X7-nya negatif 1,039, dan fungsi dari X8-nya 3,7049. Dan untuk X selanjutnya X9-nya itu 1,7320500808. Dan fungsi dari X9-nya itu negatif 19984. Next. Nah, hasil tersebut kita peroleh dari Xn, yaitu dengan rumusin tadi untuk mencari X baru, Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurang fungsi Xn dikali dengan Xn kurang 1 per fungsi Xn dikurang fungsi Xn kurang 1. Maka solusi persamaannya Xn tambah 1 itu X7, itu sama dengan 1,73205,808. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Oce yang telah menjelaskan tentang latihan soalnya. Tentang contoh soal maksudnya, di sini ada latihan soal yang diberikan kepada teman-teman, yaitu carilah penyelesaian dari persamaan X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 tambah 7X kurang 3 sama dengan 0.
Cara ini sama dengan cara yang dijelaskan oleh Saudara Ocha. Sekianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.